Shalom semuanya. Sekali lagi semangat. Shalom semuanya. Haleluya. Siapa yang berbahagia pada pagi hari ini boleh katakan aku dahsyat. Amin. Oke. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Maka dari itu kita mempersiapkan hati kita, kita teguhkan kepala kita, kita mau bertemu dengan Dia pada pagi hari ini. Hadis. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat seluruh penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Selama seminggu ini Kau selalu memberikan kami berkat yang baru setiap harinya, Bapa, dan kami merasakan setiap hari. Bapa, dalam pagi hari ini kami mau bertemu dengan Engkau, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan, dari firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan ke rumah-Mu. Berkatilah ya Bapa, sehingga mereka sampai ke rumah dengan selamat dan dengan bahagia. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan dalam Tuhan kami telah berucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih puji Tuhan lebih pada kami. Ya hati Tuhan anak-anak. Kau membayar
datang ke sini tidak bawa apa-apa, tapi kami pulang bawa berkat sukacita dari Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami mau muji muliakan nama-Mu, kami mau siapkan hati kami mau terus tinggikan Engkau ya Bapa. Dalam Tuhan, bagi saudara yang siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Saya undang Bapak berdiri. Kita mau menghiraukan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Kita mau masuk ke gerbangnya. Gerbang Tuhan kita yang sungguh ajaib. Tuhan yang benar. Haleluya. Kau
Masih semangat saudara? Atau sudah hot di sini? Udah hot ya kayaknya. Oke, dari itu kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam waktu Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan Engkau dan kami sudah bersorak-sorai untuk Engkau. Maka sekarang Tuhan, kami mau buka hati kami lebih dalam lagi, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, dan firman yang disampaikan menjadi rema kehidupan kami dan kami dapat menjalankan seperti dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan, kami telah berucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Kita mau kasih satu pujian satu-satunya hari. Jalanku tertutup, kau ada
harapan kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami bersandar. Tuhan, patut kami memuji, membesarkan Engkau Tuhan, atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, atas pemeliharaan Engkau sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini Tuhan, di mana kami saat ini kami juga ingin mendengar sabda firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, di mana mereka akan belajar sekolah minggu Tuhan. Kami mengurapi anak-anak ini Tuhan, biar anak-anak ini Tuhan boleh ada Tuhan, selagi mereka kecil ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus Tuhan menjamah hati, pikiran, jiwa mereka Tuhan, agar mereka Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang akan melayani, berikan hikmat akal budi, agar mereka juga boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan penuh kuasa yang kudus Tuhan, untuk membimbing mereka ke jalan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Kau memberkati orang tua mereka masing-masing Tuhan, agar mereka juga Tuhan boleh diberkati dalam kehadiran mereka di sekolah minggu ini Tuhan, boleh berimpartasi dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam anak-anak sekolah minggu. Terpuji Engkau, nama-Mu dalam nama Yesus. Baik, silakan kita sedang doa untuk membuka firman. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan sebagian tentang firman-Mu Tuhan. Kami ingin belajar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berbicara Tuhan kepada kami Tuhan, baik melalui hamba, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada Tuhan di tengah-tengah kami, untuk menjamah hidup kami Tuhan, jiwa kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berlayak Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan siang ini Tuhan. Biar persembahan pujian, ucapan syukur kami Tuhan boleh menjadi persembahan harum di hadirat Engkau. Terima kasih Bapa, kuasai Tuhan ruangan ini, kuasai ruangan hati kami, hidup kami, semua kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biar kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus mari bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Semangat terus ya saudara ya. Kemarin kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, itu hari kemenangan. Sekarang kita akan lanjut saudara ya. Gimana hari ini kita memperingati hari apa saudara? Dan selama 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nah, ini kelanjutannya saudara ya. Kalau kemarin kan Tuhan sudah naik ke surga. Setelah Tuhan naik ke surga itu Dia mencurahkan, berjanji pada murid-muridnya untuk mencurahkan Roh Kudus. Ya. Nah, yang kita harus tahu saudara, fungsi Roh Kudus ini sebenarnya apa sih? Kita sudah ikut Tuhan udah lama ya. Roh Kudus itu sebenarnya siapa sih? Penolong aja. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri saudara. Pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, yang kedua Yesus, yang ketiga Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus itu kadang-kadang orang sering membedakan tingkatan-tingkatan. Oh, kuasa Bapa lebih besar dari kuasa Anak. Oh, kuasa Anak lebih besar daripada kuasa Roh Kudus. Udah enggak saudara ya. Kuasa Roh Kudus, kuasa Bapa, kuasa Anak itu sama. Ya, cuma fungsinya berbeda. Nah, di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita mengetahui Roh Kudus itu sebenarnya untuk diri kita sebenarnya apa sih, fungsinya apa sebenarnya untuk hidup kita sebenarnya. Baik, judul yang saya ini bikin untuk ditampilkan, coba Pak Patrick. Judul Roh Kudus mengubah hidupku. Nah, ini judulnya ya. Akan saya sampaikan untuk kita sharing tentang kuasa Roh Kudus ini mengubah hidupku. Ya. Kalau selama ini mungkin hidup kita belum tahu itu apa Roh Kudus itu fungsi itu apa. Ternyata Roh Kudus ini mengubah hidup kita saudara. Seperti saudara ketahui, murid-murid Yesus itu ketika Roh Kudus belum turun, ya mereka penuh ketakutan saudara. Apalagi waktu Yesus disalib, ya kan? Mereka pada ngumpet semuanya, penuh ketakutan, jiwanya pengecut. Tetapi ketika Roh Kudus sudah turun, yaitu pada hari Pentakosta, mereka pada berani saudara. Murid-murid Yesus ini pada matinya tidak enak-enak, ya tidak mati karena mungkin tua di tempat tidur, enggak, mereka mati-mati syahid semua, ya kan, mati karena iman di
dibunuh saudara, ya seperti Petrus, ya kan, dia mati dengan disalib dengan kepala di bawah, terus yang lainnya saudara ada yang dipenggal, ya kan, banyak ada yang dipenjarain semua. Setelah Roh Kudus turun, rohnya jadi bangkit, berani saudara. Nah, hari ini kita akan mendengar kuasa Roh Kudus itu saudara, yang dapat mengubah hidup kita. Percaya saudara, tanpa Roh Kudus saudara kita nggak bisa apa-apa saudara. Yang tanpa Roh Kudus, mungkin memang kita percaya Bapa, ya kan? Bapa itu bekerja ketika zaman perjanjian lama ya, pada nabi-nabinya kan. Setelah itu Yesus, dia bekerja secara fisik kan pada orang-orang Israel menyampaikan firman. Tetapi ketika Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus itu bekerja melalui roh, dibatasi oleh ruang dan waktu saudara. Ketika Yesus melayani di Israel waktu itu ya, pada orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus mungkin mengadakan banyak mujizat kan, memberkati orang murid-murid, memberkati apa yang hadir di situ kan, dari seluruh tanah Yudea, Samaria, semua diberkati oleh Tuhan melalui kehadiran Yesus. Tetapi orang-orang yang di luar itu bisa nggak menyaksikan, maksudnya menerima berkat itu? Nggak bisa, karena Yesus pada saat itu dibatasi oleh tubuh jasmani, ya kan? Terbatas kayak kita nih, masih makan nasi, ya kan? Ketika kita ada di sini, mungkinkah kita juga ada di mall? Nggak mungkin saudara ya, karena apa? Dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus berkata, nanti ketika aku pergi lebih baik, karena di situ nanti Roh Kudus akan menjadi penolongmu, menjadi penghiburmu, di mana roh itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya kan, ketika saudara ada di sini, Roh Kudus bisa ada dimanapun juga, karena sifatnya roh, ya kan, beda dengan kita yang jasmani. Jadi Roh Kudus itu sadar tak sadar saudara seringkali melupakan Roh Kudus itu. Jujur saudara, dalam doa saudara mungkin lupa nama Yesus dan memang Roh Kudus itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penghibur penolong di dalam nama Yesus. Tapi harus kita libatkan Roh Kudus tetap, ya kan? Jadi ketika doa, ada Roh Kudus tolong saya dalam nama Yesus. Nah itu Roh Kudus itu memang semuanya jadi satu kesatuan saudara. Kadang-kali saudara saya perhatikan anak-anak tua ya, kita juga semua karena sudah terbiasa ya, kita berdoa dalam nama Yesus. Pokoknya kita nggak libatkan perkataan Roh Kudus, nggak ada dalam doa kita, percaya? Ya, jarang. Roh Kudus tolong saya Tuhan, Roh Kudus yang mau kesini Tuhan, tolong ya Bapak. Nah itu kayak apa? Orang tuh kalau udah kepepet saudara, pasti nyebut Tuhan Yesus tolong. Ya betul lah, betul Tuhan Yesus yang dalam nama Yesus, tapi yang bekerja siapa? Roh Kudus, karena Roh Kudus yang ada, Roh Kudus itu ada yang bekerja dalam nama Yesus. Jadi kita jangan sampai melupakan ketika kita berdoa, kita dimanapun kita berdoa juga, mari Roh Kudus dalam nama Yesus, biar Roh Kudus yang Tuhan yang tolong saya mau begini, tolong saya. Nah itu roh yang bekerja ya saudara. Nah sekarang yang jadi masalah nih, apakah saudara percaya di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus? Nah ini loh, jadi pertanyaan. Saudara percaya nggak diri saudara sudah ada Roh Kudus? Percaya ya saudara? Karena apa? Karena ketika kita percaya pada Yesus, itu Roh Kudus ada. Karena tidak ada orang yang percaya pada Yesus tanpa dikandung oleh Roh Kudus. Orang bisa percaya pada Yesus tanpa Roh Kudus, ya? Jadi memang Roh Kudus itu kesatuan dengan Roh Yesus sendiri. Nah, kapan kita sudah menerima Roh Kudus? Saudara tahu sudah menerima Roh Kudus? Kapan saudara tahu ketika saudara sudah menerima Roh Kudus? Nah, tahu nggak saudara kapan saudara sudah menerima Roh Kudus? Memang sehingga kita percaya kan? Nah sebenarnya orang yang terima Roh Kudus itu, ya kalau zaman sekarang ketika kita dibaptis sudah otomatis Roh Kudus itu kita udah dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Dalam baptisan itu, ya kan, yang sekarang gereja-gereja khusus gereja Pentakosta, GBI, terus gereja-gereja Injil, semua gereja-gereja selain itu ya, selain kayak Katolik, Advent, mungkin mereka kayak HKBP mungkin nggak terlalu fokus ke Roh Kudus. Tetapi yang beraliran Pentakosta percaya sama Roh Kudus. Ketika kita dibaptisnya apa kita? Nah coba ditampilkan slide yang kedua nih.
slide keduanya. Nah, ketika kita dibaptis maka otomatis kita sudah menjadi Roh Kudus. Nah, di sini ada ayatnya. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka otomatis kita sudah terima Roh Kudus itu ketika kita dibaptis. Ya, jadi jangan saudara istilahnya kayak kita nih 10 hari pencurahan Roh Kudus kajaman itu udah gak dicurahkan lagi saudara. Ya, itu memperingati, kita memperingati. Jadi jangan salah kaprah. Wah, kita nunggu pencurahan lagi, enggak. Yesus udah mencurahkan Roh Kudus itu. Ya, kapanpun saudara bisa terima Roh Kudus. Tapi kita memperingati pencurahan itu supaya kita tuh kapan mau dicurahkan. Tergantung saudara, rindu gak kapan mau dicurahkan Roh Kudus itu. Jadi gak mesti nunggu 10 hari sebenarnya, setiap hari pun bisa. Tapi kita memperingati pencurahan Roh Kudus itu kayak kita memperingati Yesus naik ke surga. Enggak, Yesus naik ke surga lagi cuma sekali. Yesus akan turun sebagai hakim. Nah itu. Ya, jadi kita jangan salah pengertian saudara ya. Jadi Roh Kudus itu kapanpun saudara bisa minta. Ya, enggak mesti nunggu 10 hari setelah Yesus naik, 10 hari pencurahan Roh Kudus baru kita dicurahkan Roh Kudus. Enggak. Kapanpun saudara bisa minta. Asal saudara ada kerinduan. Jadi Roh Kudus itu bekerja saudara kepada kita yang rindu, ya kan? Kita yang rindu untuk menerima Roh Kudus itu. Nah, ketika saudara Roh Kudus itu bekerja saudara bekerja ini kalau orang yang sudah dibaptis saudara. Kalau yang belum dibaptis belum bisa, Roh Kudus nggak bakal bisa bekerja. Karena Roh Kudus ini bekerja kepada orang-orang yang percaya saudara. Yang ketika saat itu juga kita mungkin saat ketakutan, saat kita merasa lemah, kita tuh pasti membutuhkan Roh Kudus. Karena janji Tuhan apa? Roh Kudus itu ada dalam diri kita, ya kan? Kalau saudara tidak punya Roh Kudus, otomatis saudara hidup saudara akan hancur saudara. Hancurnya apa? Mungkin mudah stres, ya mungkin bisa bunuh diri. Ya kan? Bisa depresi, susah tidur. Nah itu kalau kita kekhawatiran hidup kita, mungkin kita ketakutan lihat perkembangan zaman sekarang saudara ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu melemahkan iman kita. Kita khawatir, khawatir. Waduh, bagaimana ya? Bagaimana hidup kita untuk selanjutnya? Nah itu melemahkan iman kita. Kita butuh penghibur, kita butuh kekuatan. Kekuatan itu dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus itu kita akan lemah. Jadi saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Ya, harus sadar dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Kayak tadi pujian yang kita pengerjaan tadi nyanyikan, kuasamu terlebih besar. Nah, kuasa Roh Kudus terlebih besar di masyarakat kita. Ya, masyarakat kita harus lebih kecil dari kuasa dari roh kita. Jadi roh kita lebih besar, Roh Kudus itu lebih besar menguasai masalah kita. Ya, karena kita harus sadar Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ketika kita sudah dibaptis, kita sudah terima Roh Kudus. Nah, buka slide yang ketiganya. Di situ ada dikata 1 Korintus 3 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu memperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi kita untuk melakukan segala sesuatu kita kasih enak-enak karena diri kita ada Roh Kudus. Ya, kita mau melakukan dosa, ya kan, mau melakukan suatu hal yang melanggar perintah Tuhan, Roh Kudus yang tahu hati kita. Kalau hati kita ada Roh Kudus, kita mau melakukan kesalahan, berasa apa saudara? Kayak kayaknya lagi gimana? Gue salah ya, gak enak gitu perasaan. Itu Roh Kudus itu, ya kan? Makanya antara Roh Kudus, Roh jahatnya ada dalam hati kita. Mana yang lebih besar, ya kan? Atau roh perdagingan kita, mana yang lebih besar? Roh Kudus, Roh jahat, roh perdagingan. Nah ini 3 faktor ini yang menguasai manusia. Mana dalam hati kita yang paling besar? Mana yang menguasai peranan hidup kita? Kalau peranan kita dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita dengan Roh Kudus, otomatis kita menang. Ya. Kalau kita dikuasai oleh Roh jahat, otomatis kita jatuh dalam dosa. Nah, kalau hati kita dikuasai oleh
kedagingan, otomatis kita juga kalah, saudara. Ya kan? Kita akan jatuh dalam dosa juga. Nah, seperti saudara tahu ya, kemarin kan Tuhan bilang waktu kenaikan Tuhan. Ketika kenaikan Tuhan bilang kan, dia bilang Tuhan berpesan apa kepada murid-muridnya? Ada yang tahu nggak sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga nih? Setelah Tuhan Yesus itu naik ke sorga, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus ada pesan sama murid-muridnya. Ada pesannya, ada kira-kira yang dua yang penting apa, saudara? Masih ingat nggak? Pesan Tuhan itu sebelum naik ke sorga pada murid-muridnya. Ada yang ingat nggak? Ini yang penting, dua pesan aja. Apa? Yang pertama apa? Untuk menunggu di mana? Bekasi. Menunggu di mana? Di mana? Oi. Saleh untuk apa tuh? Untuk menantikan turunnya Roh Kudus, ya kan? Itu yang pertama. Makanya terjadi Pentekosta itu digenapi, ya kan? Turunnya Roh Kudus. Yang kedua apa? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pesan pada murid-muridnya apa? Lupa semua, komplain. Nah, Tuhan Yesus berpesan, jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikan murid, jadi dua pesan ini yang penting, saudara, ya, yang inti dalam kekristenan, saudara. Saudara tahu nggak ketika Tuhan Yesus ini berkata, jadikanlah semua muridku, baptiskanlah dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ada satu, mungkin banyak orang tidak tahu, saudara. Saudara tahu nggak? Tuhan Yesus itu kan dibilang kan pembaptis, ya. Setelah Yohanes, ini akan yang membaptis langsung. Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh kan, dengan Roh Kudus kan. Saudara tahu nggak? Murid-murid Yesus itu ketika Yesus sebelum naik ke surga, murid-murid itu dibaptis sama Tuhan Yesus, baptis Roh Kudus. Tahu nggak? Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Jadi ternyata sebelum Yesus ke surga, murid-murid Yesus lebih dahulu menerima Roh Kudus yang langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ada nggak ayatnya, saudara? Mungkin kita nggak sadar saat itu Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah membaptis Roh Kudus. Karena waktu itu mereka kan terima baptisan dari baptisan air kan dari siapa? Yohanes kan? Dia belum terima Roh Kudus. Belum terima Roh Kudus. Nah, ketika itu Yesus itu sebelum dia naik ke surga, dia langsung membaptiskan murid-muridnya yang inti ini 12 ini dengan Roh Kudus. Nah, kita tampilkan slide-nya dalam Yohanes 20. Yohanes 20 kalau bisa, Pak Patrick boleh. Oh, ini setelah jadi setelah Yesus membaptiskan murid ini setelah Yesus bangkit, saudara, di hari pertama, bukannya sebelum naik ke surga. Dia sebelum naik ke surga, tapi dia setelah bangkit hari pertama dia memberikan Roh Kudus ini kepada murid-muridnya. Yohanes 20 bisa tampilkan nggak? Mulai ayat 19. Biar bisa kita tahu, ya kan? Jadi benar nggak murid-murid itu terima Roh Kudus dari Tuhan Yesus sendiri? Yohanes 20 ayat 19. Nah, ini ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Ini setelah Yesus paginya kan Yesus itu bangkit kan, dia ditemui oleh Maria Magdalena yang lainnya, lapor ke murid-murid. Nah, mereka ini pada malam harinya, ya. Nah, jadi ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan Yesus kan. Ya, terus lanjut. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Lanjut. Nah, Tuhan mau mengutus murid-muridnya. Nah, sesudah berkata demikian, dia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya kan? Langsung Tuhan terima Roh Kudus. Nah, coba lanjut. Yang terakhir yang ketiga. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya diampuni. Nah itu. Jadi Roh Kudus itu langsung Tuhan memberikan Roh Kudus pada murid-murid, intinya saudara, ya terima Roh Kudus. Jadi mereka sudah terima Roh Kudus. Ya ketika mereka sebelum Yesus naik ke surga, mereka sudah terima Roh Kudus. Karena Yesus sendiri yang mengembuskan Roh itu. Ya, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus Tuhan, bukannya manusia, bukannya nabi, bukan. Ini Tuhan sendiri, Allah sendiri. Siapa yang bisa mengembuskan roh orang? Yang bisa menghidupkan roh orang? Hanya roh Allah, ya kan? Yesus itu Allah. Seperti kejadian saudara, waktu penciptaan manusia awal pertama, manusia diciptakan kan, ya kan? Ketika itu Tuhan ketika jadi berbentuk manusia, Tuhan mengembuskan apa? Rohnya kan, nafas ke hidup manusia itu kan, manusia itu hidup. Itu siapa yang melakukan? Tuhan Allah sendiri kan yang melakukan. Demikian juga Yesus. Terimalah Roh Kudus. Nah, saat Roh Kudus itu diterima, mereka ini mempunyai kuasa. Istilah mereka mempunyai satu hal yang bisa membuat sesuatu hal yang mustahil tidak mustahil jadinya. Karena apa? Roh Kudus sendiri sudah diberikan pada murid-muridnya. Nah, jadi ketika itu jelas sendiri bahwa Yesus adalah Allah sendiri karena yang berkuasa memberikan Roh Kudus kepada mereka, pada murid-muridnya ya. Jadi ketika Yesus harus mati naik ke surga, Yesus itu memakai jasmani kan, tubuh jasmani terbatas. Dan ketika Roh Kudus itu ada saudara, Roh Kudus itu berkuasa. Saudara ingat gak ketika mereka sudah terima Roh Kudus nih, apalagi setelah Pentakosta ya, itu ada seorang murid Yesus namanya Filipus. Mana tahu gak? Ketika itu Filipus ini dia kan memberikan satu pengertian kepada sida-sida Ethiopia kan, karena dia nggak ngerti, dia baca kitab perjanjian lama, dia nggak ngerti, ya kan? Ini siapa yang sebenarnya dibicarakan? Nah, Filipus kata Roh Kudus, samperin orang itu di kereta itu, coba kamu jelaskan. Dijelaskanlah mereka bahwa itu adalah Yesus yang disalib, gini bla bla bla. Akhirnya mereka mau dibaptis. Nah, ketika itu mau dibaptis, sudah selesai kan dibaptis. Ketika baptis selesai, itu Roh membawa Filipus di luar, bukan di situ tapi hilang. Itu pas Roh, mereka mau bawa Roh Yesus sendiri. Roh Kudus membawa Filipus ini ke tempat yang lain dengan sekejap mata saudara. Ya, bukannya dalam hal kayak ya kalau kita mungkin kalau orang waktu pokoknya terus langsung udah hilang. Dia tahu-tahu udah ada di Asdod di tempat yang lain gitu loh. Ya, nggak di tempat itu lagi. Itu karena pekerjaan Roh. Kalau pakai fisik nggak mungkin saudara. Ya kan? Karena terbatas di tempat itu. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ketiga saudara ya. Pribadi Roh Bapa sendiri saudara ya. Nah, sekarang kan banyak perdebatan tentang Tritunggal. Ya kan? Mungkin saudara sering dengar di YouTube nih, perdebatan banyak dari hamba Tuhan yang berbeda pendapat juga tentang Tritunggal kan? Mengenai apa? Mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus saudara. Yang saya katakan itu, jadi mereka membeda-bedakan kayak tingkatan itu. Oh, Bapa paling tinggi tingkatannya di surga. Tuh, Anak itu nomor 2, Roh Kudus itu pesuruh mungkin. Ya dianggapnya itu cuma melayani. Nah ini adalah satu perdebatan dan habisnya saudara. Ya hamba Tuhan juga demikian. Mereka banyak beda-beda pendapat untuk beda-beda penafsiran saudara ya. Tapi kita orang-orang Kristen yang belum dewasa rohani, gampang memahami saudara. Gampang disesatkan. Ya, gampang ke bawah saudara. Jadi iman kita juga akan down saudara. Benar ya, sebenarnya itu ada 3 atau 1 ya. Ya kan? Makanya orang-orang di luar mereka mempunyai pengertian orang Kristen itu ada 3 ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka berpikir
rohani nggak ada, kerohanian kekristenan pengenalan kebenaran, tapi ada juga orang Kristen yang baru pengenalannya masih anak-anak, seperti saya sampaikan, pola pikirnya belum sampai ke situ. Mungkin saudara masih sekolah SD, masih sekolah TK, diajarin 1 tambah 1 tambah 1 berapa saudara? Berapa? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Setelah kita naik kelas 2 mungkin saya waktu itu kelas 2 kelas 3 diajar kali-kalian 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Nah jadi setelah naik tingkat berarti A itu 1 gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh pola pikir kita harus berubah, jangan seperti anak-anak terus ya, jangan terombang-ambing pengajaran yang bikin kita down, pemikiran kita ini bener gak ya? Saudara sering bertanya, jadi bener gak ya? Jadi kalau kita mendengar berita-berita, mendengar perdebatan ya, seperti pendeta besar gua Mas Ada bilang soal kita tahu lah saudara ya, kita nggak bisa ini, tapi itu pengertian yang kadang-kadang tuh membingungkan ya, perdebatan akhirnya jadi ribut saudara. Itu ya saudara. Yang kedua harus kita benar-benar hati kita mengerti ya kebenaran itu saudara ya, harus naik tingkat saudara, jangan seperti anak-anak terus ya, terima apa adanya. Pokoknya saya bilang mengerti firman Tuhan jangan secara pakai logika, harus secara roh ya kan, rohani, mengartikan segala sesuatu dengan rohani. Masalah kita alami kita artikan maknanya dengan rohani. Apa yang kita alami susah, coba artikan secara rohani. Tuhan apa sebenarnya ya, kebaikan buat saya apa ya gitu. Sudah mengerti ya. Kalau kita mengartikan secara jasmani, persoalan itu belum selesai, ada persoalan saya itu ada dulu ya kan. Tapi kalau kita ngerti persoalan ini Tuhan maunya apa ya, Tuhan maunya apa ya, cari kehendak Tuhan ya. Roh Kudus akan berbicara pada itu, Roh Kudus akan memberikan satu jalan keluar buat kita ya. Nah sekarang yang jadi masalah juga nih, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga ya kan, Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya menunggu di Yerusalem untuk menunggu Roh Kudus turun, betul kan? Untuk apa Tuhan Yesus menyuruh lagi murid-muridnya ini menunggu di Yerusalem? Kita baca ya dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Mungkin selain jadi 1 ya, atau gimana ya? Punya ada ayat itu ya. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Slide selanjutnya. Atau saudara mungkin udah ini ya, saya baca aja langsung ya. Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Ya udah, ini enggak apa-apa pendek aja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah. Ini Pentakosta ya, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ya inilah Roh Kudus turun memberi kuasa. Nah, ini. Jadi Tuhan itu menyuruh yang murid-muridnya di Yerusalem untuk menerima turunnya Roh Kudus. Kan murid-murid juga udah terima Roh Kudus kan dari Tuhan kan? Ya kan, tapi kok Tuhan nyuruh lagi nunggu di Yerusalem untuk menunggu turunnya Roh Kudus. Nah ternyata saudara ya, ini ketika hari Pentakosta itu, sebenarnya hari Pentakosta itu terjadi saudara, Roh Kudus itu turunnya dari langit seperti angin, ya kan, angin keras, ya angin keras. Dan setelah itu di mana tampaknya mereka seperti lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Ya, jadi Roh Kudus ini ketika Pentakosta terjadi, Roh Kudus itu mewujudkan seperti ada angin keras yang memenuhi tempat itu, dan mereka lihat secara mata ya, secara visual mata langsung lidah-lidah api bertebaran di ruangan.
hinggap di kepala mereka masing-masing. Nah, saat itu mereka hinggap di kepala masing-masing dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, dan untuk selanjutnya saya baca mungkin. Nah, di Yerusalem ini jadi murid-murid menerima baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, disitulah itu adalah baptisan Roh Kudus, saudara. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus waktu dibaptis, itu baptisan air, baptisan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Ya, sedangkan baptisan Roh Kudus, saudara, itu adalah untuk melengkapi pelayanan saudara, di mana baptisan Roh Kudus itu adalah satu karunia Allah, ya kan? Nah, sini. Jadi baptisan Roh Kudus ini sebenarnya ini boleh karya Roh Kudus bekerja di dalam dan di luar. Nah, bekerja di dalam sebagai penghibur. Yang itu yang tadi saya bilang, ya kan ketika kita udah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ya, kerjanya apa itu? Waktu kita dibaptis itu kan Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia sebagai apa? Penghibur, ya kan? Sebagai penolong. Ketika kita susah, ya kan, kita dihibur sama Tuhan, ya kan? Kita ingat ketika kita susah nih, kita ingat firman Tuhan. Oh ya, dulu pernah firman Tuhan saya baca begini, ya kan? Bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan masa depan yang baik. Nah, Tuhan itu penghibur itu istilahnya mengingatkan kita. Mengingatkan ketika kita diingat oleh firman Tuhan, kita jadi kuat, kita boleh terhibur oleh Roh Kudus itu. Dan bukan itu ya, Tuhan juga memberikan satu kekuatan buat kita, ya kan? Penghiburan, kekuatan, dan segala sesuatu yang kelemahan kita boleh dikuatkan dan kita boleh bergirang selalu seperti yang tadi, ya, dan girangkanku. Karena apa? Roh Kudus yang menggirangkan kita, ya kan? Bukan girang karena kita girang semua, saudara. Mungkin kita girang, kita dapat duit, wah saya dapat berkat, itu girang sementara, saudara ya. Girang istilahnya kalau duitnya habis, udah hilang lagi sukacitanya. Ya, tapi kalau girang dari Roh Kudus itu girang selamanya, seterusnya dari dalam, terdapat cermin dari wajah kita, ya kan? Tidak mulutnya maju kalau giliran terima uang, wah senang. Kalau giliran udah nggak ada uang, siapa didomelin? Ya, pasti ada sensitif, betul saudara? Betul lagi, apalagi ibu-ibu. Ya itulah, ya pokoknya gitu saudara ya. Jadi kalau memang kita sudah terima Roh Kudus itu bekerja di dua tempat, di dalam kepada diri kita sendiri dan keluar. Nah, pekerjaan yang dibilang Roh Kudus ini bekerja keluar dengan kuasa berbaik karena ini adalah ketika peristiwa baptisan Roh Kudus. Tuhan mengaruniakan kuasa, ya kan? Tuhan mengaruniakan macam-macam karunia, karunia berbahasa roh, karunia untuk menyembuhkan, mengusir roh jahat, itu macam-macam karunia. Ya, jadi Tuhan tuh memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memperlengkapi pelayanannya, ya, bukan untuk dirinya sendiri. Dihibur, Roh Kudus menghibur diri kita, ya kan? Roh Kudus menguatkan diri kita. Itu ketika dibaptis kita menerima Roh Kudus itu untuk menguatkan diri kita. Tapi Tuhan ingin kita menjadi apa? Saksi. Dia untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi itu perlu apa? Kuasa. Ya kan? Kalau kita mau menyembuhkan orang, ada orang mungkin kerasukan setan, lalu kita malah kita takut, ya kan? Ada orang sakit kita takut buat doain. Kayak saya pernah bilang, saya waktu melayani, saya waktu masih pemuda begitu, ketika ada KKR, ketika itu saya ikut KKR kesembuhan lain, sebagai kota selama macam pendeta itu kan berdoa, tiba-tiba doa kesembuhan di depan saya itu, di depan saya ada satu orang laki-laki udah dewasa, itu waktu kayak orang ayam itu, waduh. Nah saya kan sebagai anak Tuhan, ya, tapi musikin apa ya? Di situ tantangan, apa yang mesti buat ya? Nah itu, tapi memang Roh Kudus itu yang senantiasa memberikan kita keberanian. Akhirnya udah saya samperin orang itu, dia jatuh, udah mungkin ayam kali ya, tahu deh, dari situ apa? Nah saya minta yang lain itu untuk saya dalam doa, saya bilang, itu kan banyak anak-anak Tuhan semuanya dari KKR itu kan di store udah selalu tumpah dalam nama Yesus kamu sembuh, kuasa setan pergi, saya bilang dalam nama Yesus. Aneh
anehnya setelah itu nih, setelah si Paulus dia langsung sadar dan langsung bangun. Saya bingung, saya lari, kok bisa ya? Kok bisa gitu loh? Itu emang jadi Roh Kudus itu bekerja, saudara. Ya, asal kita mau bertindak kan, ketika Tuhan berbicara, bertindaklah gitu loh. Jadi kuasa Roh Kudus itu memperlengkapi, baptisan Roh Kudus itu memperlengkapi pelayanan kita. Ya, jadi bukannya disimpan kayak kalau kita dibaptis itu kan dipenuhi oleh Roh Kudus itu untuk diri kita sendiri. Tuhan memberi kita kekuatan, menolong kita, ya, memberikan jalan keluar. Itu buat diri kita sendiri kan. Tapi bagaimana misi Tuhan menjadi saksi? Makanya itu disuruh tunggu di Yerusalem untuk memperlengkapi pelayanan dengan bermacam-macam karunia. Ya kan, karunia kesembuhan, karunia pengusiran roh jahat, karunia berbahasa roh, karunia itu karunia semua. Ya, kenapa kadang-kadang gereja itu mengkultuskan satu karunia? Ya kan? Kadang-kadang gereja memutuskan, wah, orang kalau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh. Benar, saudara? Hah? Halo? Benar? Benar? Orang kalau dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh, iya? Kan karunia itu banyak. Kalau saudara baca karunia itu banyak kan, ada karunia berkata-kata, ada karunia membedakan roh, ada karunia untuk menyembuhkan, ada mengusir setan, itu macam-macam, ada karunia bernubuat, itu karunia macam-macam kan. Cuman emang ada ketika kita terima Roh Kudus yang kelihatan itu ketika kita berbahasa roh, dipenuhi bahasa roh, ya berbat ini dipenuhi Roh Kudus karena berbahasa roh, itu karunia, ya kan? Jadi karunia bahasa roh. Tapi ada juga orang berkata-kata, tapi di karunia itu mungkin nubuat atau dikaruniakan roh kesembuhan atau roh pengusir setan, ada. Jadi Tuhan memperlengkapi pelayanan masing-masing. Makanya itu berfungsi untuk kemajuan sebuah gereja. Sebuah gereja kalau ada jemaat yang dikuasai oleh karunia-karunia itu, waduh, luar biasa, saudara. Berkembang, ya kan? Otomatis gereja akan berkembang dengan luar biasa. Karena apa? Dia keluar menjadi saksi, menjadi berkat dengan kuasa otoritas dari sorga, ya, bukan untuk diri kita sendiri. Kita menyembah Tuhan di sini untuk diri kita sendiri. Wah, pokoknya susah, pulang gue disenangin, selesai gitu. Tapi itu punya visi yang Tuhan bilang jadi saksi, keluar, ya, dia memberkati orang lain. Ada orang lain sakit, doain, ya kan? Ada orang kerasukan setan, doain. Sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan, saudara, ya kan? Itu orang kita usir setan, istilahnya setan itu lari enggak, itu kuasa Tuhan kan. Tapi kalau kita percaya, saya yakin, ya, kita anak Tuhan, kalau kita besar di kuasa roh jahat. Kata saya yakin kalau kita anak Tuhan, kita bisa ngusir setan itu. Jangan seperti anak-anak itu sekarang siapa yang coba-coba pakai nama Yesus. Oh, lihat nih, Yesus pakai nama Yesus. Roh itu keluar, ya kan? Roh jahat. Dia coba-coba. Ya, aku mau merintahkan kau roh yang setan yang aku merintahkan dalam Mesias yang diberitakan oleh Paulus, kalau nggak salah ya. Ya, aku beritakan yang nama Yesus, diberitakan yang diberitakan oleh Paulus, keluar kamu. Malah nggak keluar, malah di sarang roh jahat itu. Roh jahat sampai bilang, aku kenal Paulus, tapi siapa engkau? Tuh, kenapa? Dia nggak kenal, nggak ada Roh Kudus, nggak ada kenal Yesus, dia cuma pakai nama Yesus, gitu loh. Nggak kenal. Makanya banyak orang-orang nanti juga ketika waktunya Tuhan datang, Tuhan, aku sudah melayani engkau, aku sudah menyembah engkau, aku sudah memberikan segala sesuatu untuk engkau, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal engkau. Kenapa? Ya itulah, segala perbuatan kita tidak padan dengan kehendak Tuhan dan perintahnya. Jadi jelas, saudara, jadi pekerjaan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus yang di Yerusalem itu untuk memperlengkapi orang-orang percaya, ya kan? Maka dahsyat, saudara, kalau gereja kita ini banyak anak-anak umatnya, pekerjaannya, umatnya, ya, aktivisnya, semuanya dipenuhi Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus. Ya, seperti banyak tubuh nih, ya kan? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ya kan? Semuanya bekerja sama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri tanpa mata, ya kan? Kita nggak bisa melihat karena meraba jatuh, ya kan? Juga kalau kita mau ke toilet tuh, kalau ada kaki kita nggak bisa jalan, gitu loh. Jadi semuanya harus bekerja sama, ya. Nah, jadi kalau dalam karunia
karunia Roh Kudus ini gak ada gede, gak ada kecil, saudara. Ya, kalau karunia Roh Kudus ini bilang, wah karunia ini paling gede sekali, wah paling hebat, wah kita karunia penyembuhan kesembuhan ini paling hebat. Bukan juga, saudara. Ingat Tuhan bilang dalam perumpamaan tubuh itu, saudara. Ya, ternyata tuh kayak kita maaf kata, kita kayak punya anus ini kalau kita buang air ya, kalau kita nggak ada itu gimana? Hal yang kecil kan? Atau paling kita gagal mau mobil aja ya makanya, ya kan? Susah, kan kalau ada jari, ya kalau kita gagal kita mau balik kita susah begini, gitu loh. Jadi itu harus bekerja sama. Orang kadang-kadang yang dianggap kecil dalam pelayanan, ya kan? Itu begitu besar. Sebagai pendoa mungkin kelihatan kan? Ya kan di dalam gereja itu pendoa itu nggak kelihatan. Apa lu udah cuma berdoa doang, kerjaan apa istilahnya kan? Mendingan kelihatan di mimbar aja bawa firman kan kelihatannya, ya. Nah tapi dalam hal ini kan apa? Tuhan tuh ternyata tidak melihat status, tidak melihat keadaan. Kamu pelayanan apa di gereja? Ya, semuanya berharga dalam Tuhan. Jangan membeda-bedakan, gue cuma pelayanan persembahan ini nggak ada arti. Enggak, saudara, itu pelayanan sungguh Tuhan berkati sama upahnya. Ya nggak ada upahnya jadi lebih besar sebagai penyembuh, ya kan? Sedangkan pelayan nggak ada upahnya. Enggak, semua. Ya sapu gereja aku upahnya besar, nggak tahu mereka mungkin mahkotanya lebih besar daripada kita loh. Ya, iya yang nyapu gereja ngapel, mungkin mahkotanya lebih besar daripada kita akhirnya. Di sorong kita kecil gede. Ya, jangan lihat dari penampilan, saudara ya. Ya jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam dan di luar, saudara ya. Nah jadi setiap karya Roh Kudus dalam hidup kita, saudara ya, itu harus mengubah karakter kita, saudara. Ya, karakter untuk apa, saudara? Untuk menuju kesempurnaan seperti Yesus, saudara. Ya. Dan kita kesempurnaan seperti Yesus seperti apa sih, saudara? Apa kita manusia sempurna? Kita bukan manusia sempurna, saudara. Kita adalah manusia yang berdosa, banyak kelemahan, banyak kekurangan, saudara. Selama kita makan nasi, pasti tubuh kita secara jasmani penuh dengan kelemahan, saudara. Dari hawa nafsu, kedagingan, ya kita masih bisa lapar, ya kan? Kalau lapar tuh kita masih bisa haus. Nah semua itu istilahnya masih kedagingan, saudara, masih dalam belum sempurna. Tetapi dikatakan untuk mengubah karakter menuju kesempurnaan seperti Yesus. Maksudnya dalam karakter, saudara, ya karakter Yesus. Bukan kita mengikuti sempurna seperti Yesus itu rambutnya panjang, kita mesti rambut panjang juga, ya kan? Kita juga pakai jubah panjang, kita jubah panjang juga. Bukan Tuhan pakai baju putih terus, kita pakai baju putih terus. Enggak, saudara, itu cara jasmani. Tapi cara rohani adalah karakter Yesus itu, saudara. Sehingga saudara apa? Ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, apalagi kita kalau sudah menjadi saksi, punya karunia, kita harus menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi berkat, dan kita menghasilkan buah. Terutama juga buah dalam diri kita sendiri apa? Tahu nggak buah rohnya apa? Ingat nggak? Berapa 9 karunia roh itu? Ya, kasih, sukacita, kan? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah ini, jadi setelah kita sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus sudah berkarya dalam hidup kita, kita punya satu karunia Roh Kudus. Kita terus menghasilkan buah dalam diri kita. Kita harus berubah. Ya, kalau dulu mungkin kita sukacitanya nggak ada, sekarang sukacita. Dulu sering susah tidur karena nggak ada damai sejahtera. Ya, kalau Kudus ada ya pasti damai sejahtera. Ada saudara orang kaya, saudara ya. Orang kaya yang bilang, aduh, kok dia nggak bisa tidur, ya kan? Setiap malam tuh mesti makan obat. Tapi dia lihat tuh ketika dia jalan-jalan, dia lihat ada nih, istilah apa tuh, tukang becak bisa tidur di orok, di jok gitu. Sedangkan dia nggak bisa tidur. Nah, sedangkan becak itu bisa tidur. Kok? Kenapa ya? Nah, terus dia tanya sama pendeta, Pak Pendeta, kenapa ya? Kok saya nggak bisa tidur? Kok saya lihat tukang becak itu bisa tidur enak?
Terus dia bilang, ya sekarang rokok statusnya kamu jadi tukang beca jadi kamu. Kamu sebentar. Nah ini kayak kadang-kadang itu juga ya, benar saudara. Jadi si tukang beca itu mungkin tidak berpikir hal-hal yang istilahnya itu ada sukacita mungkin ya, walaupun dia pakai duitnya dikit, tapi di hatinya sukacita, sering nyanyi dangdut mulu ya. Nah jadi istilahnya dia tuh nggak terlalu mikirkan hal-hal yang kayak kita orang kaya itu nggak sebenarnya nggak semuanya enak, saudara. Banyak utang, saudara. Yang utang ada pusing, ya pusing, ya utang buat ke bank, ya kan, mesti bayar bunga, buat karyawan. Namanya karyawan bayar karyawan juga utang, saudara. Ya kan, kamu bayar tiap bulan, mesti siapin duit, utang dulu, ya kan, siapin duit, cari duit dulu, gitu. Utang, ya kayak saya dulu usaha gitu, saudara, punya bengkel AC nih, pikirin apa dulu? Buat karyawan dulu, bulan depan gimana? Kumpulin dulu buat karyawan, bayar karyawan nanti. Nah, nanti lebihnya baru buat kita. Tapi kalau nggak pada saat pas sebulan belum tercakup buat bayar gaji mereka, pusing saudara. Mana ya? Ntar gua kalau pakai ini gua bisa makan juga. Pusing jadinya, gitu. Susah. Jadi sebagai pengusaha juga susah, saudara. Ya karena apa? Ya itulah. Ya kan, kita masih hidup dalam dunia ini, saudara, dikuasai oleh hal-hal jasmani, kebutuhan, ya kan. Jadi diperlukan roh kudus, ya diperlukan buah-buah roh itu, ya kan. Harus ada sukacita, damai sejahtera, kasih. Nah ini kasih begitu kan, segala karunia yang kita dapat, ya sekarang karunia nih, kita punya kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan, kita kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kita berkuasa untuk bernubuat, kuasa apapun yang Tuhan karuniakan harus dasarkan dengan apa? Kasih. Karena Paulus bilang, walaupun tubuhku dibakar sekalipun, tapi tanpa kasih nol kecil. Ya kan? Jadi semua dasarkan segala sesuatu harus berdasarkan kasih. Paulus ini sudah memberikan kita satu pengertian, apapun yang kita lakukan, mungkin saudara bisa berkata-kata berbahasa roh, bahasa malaikat sekalipun, tanpa kasih nol, ya kan? Saudara pintar berbahasa roh, ya kan, di gereja paling gede berbahasa roh, paling banyak kosakatanya berbahasa roh, tapi nggak ada ngerti. Ya kan? Seperti apa? Jadi seperti gong geberincing itu yang bunyi nggak ada artinya, saudara. Ya, sebenarnya kan dalam peraturan bahasa roh itu, ya saudara, itu harus 2 atau 3 orang maksimal tuh harus ada yang artiin, ya kan? Jadi nggak kacau, nggak ada istilah. Kalau kita mau bahasa roh, kalau saudara punya bahasa roh, karunia bahasa roh, ya bahasa roh lah. Ya di rumah atau saudara bisa mengartikan. Ya, kalau saudara bahasa roh sekali, oke. Tapi kalau nggak ada arti, ya udah. Ya, jangan semuanya jadi pusing, gitu loh. Karena orang ada, saudara, ya, karena saking ini ya, saking apa, fanatik dengan bahasa roh, dia itu mau ngomongin orang itu bahasa roh. Iya, ya pernah, ya kan? Gue disuruh saya tahu. Jadi dia komplain sama klien dikomplain. Dia itu fanatik bahasa roh. Jadi dikomplain, ngomelin kan orang ini, ya kan, ngomelin anak Tuhan ini, ngomelin. Kamu begini lagi masih barang kamu bener-bener, kamu banyak utang, pokoknya begini. Akhirnya dia nggak doain macam-macam, doain bahasa astagfirullah, segala macam. Akhirnya yang denger gila loh ini, ya kan? Nggak harus kalau bayar utang karena berbahasa roh gitu. Maksudnya ada kontennya dengan pemakaiannya itu di luar kewajiban kita. Ya kita wajib punya utang harus bayar, betul nggak, saudara? Gitu loh. Jadi jangan kita punya utang kita berbahasa roh. Tuhan tolong kita berbahasa roh, kita juga, saudara. Itu lain, salah penempatan. Jadi banyak anak Tuhan tuh istilahnya karena fanatik salah penempatan di rumah sakit misalnya. Di ruang ICU, kita berbahasa roh, wah ribut, padahal kan di situ lagi jangan ribut. Itu gimana sekarang? Jadi berkat nggak? Nggak jadi berkat malah, ya kan? Di rumah sakit suara tenang, ya kan kita berbahasa roh, wah masuk berbahasa roh, wah ada 5 orang berbahasa roh ini masing-masing udah beda-beda suaranya, ya ada puas, ada alto, ada sopran, tenor, segala macam.
kalau saudara punya kawan atau punya jemaat atau punya teman yang berkarunia yang kesembuhan, udah aja nggak apa-apa, ya. Jangan semua berbahasa roh semua di situ, jadi kacau. Ya, jadi masing-masing karunia itu ada penempatannya, saudara ya. Nggak sembarangan kita main asal-asal, begitu ada penempatannya. Makanya semuanya tertib. Maka Rasul Paulus bilang mengatakan, ya, harus tertib. Segala sesuatu ibadah itu harus tertib. Ya saudara, mungkin banyak kayak gereja-gereja sekarang pada jomplang, ya kan? Semuanya pada tidur, ya kan? Dibilang pendeta roh, ya kan? Itu manifestasi itu nggak ada dalam Alkitab itu, saudara. Ya, Roh Kudus itu kerjanya tertib, ya. Kalau Roh Kudus kerja itu nggak begitu, ada mungkin roh ketawa, ya kan? Itu kan sensasi manusia. Roh mabuk, pernah nggak lihat roh mabuk bukan merah? Ada nggak? Pernah juga ada dibilang apa yang itu emas turun, roh emas, pernah nggak? Oh, yang pada roh emas turun, roh emas. Nah, itu kan buatan manusia semua, ya kan, mencari sensasi dalam mereka itu mempermainkan Roh Kudus sebenarnya. Roh Kudus nggak begitu, udah Roh Kudus ini ikutin lagi, back to Bible aja, kembali lagi ke Alkitab. Apa Tuhan mau? Kebenaran sebenarnya apa? Ya bukan kebenaran yang dibuat-buat, nggak benar, ya kan? Nubuatan itu jangan lu buat, ya jangan lu buat. Nubuatan itu benar-benar nubuatan Tuhan. Ya jangan nggak bukan Tuhan nggak berbicara kita berdua, oh dia lewat, ini orang kaya nih. Ada buat contoh pada orang, wah ada mobil, dia bilang, wah saya mendapat ini dari Tuhan, ini mobil udah harus buat saya nih katanya. Karena kalau anak Tuhan ini nggak berpikir, oh iya Tuhan ini murah, buat dia buat apa aja deh. Ya kalau begitu secara milik orang jangan kita mauin, gitu loh, ya. Apalagi istri orang kita mauin. Nah itu bahaya. Jadi hal-hal begitu kita harus perhatikan, ya. Roh itu bekerja dengan tertib, ya. Roh Kudus itu bekerja di dalam dan keluar, saudara ya. Memang saudara ada orang-orang yang setelah dibaptis belum langsung terima Roh Kudus. Karena apa? Mereka itu dibaptis ketika itu ada baptisan Yohanes zaman dulu nih, ya kan, mungkin atau mungkin sekarang ya, bukan kita menghakimi apa agama tertentu, ya kan, yang seperti tadi saya bilang tuh, ya mereka itu ada Roh Kudus, bukan cuma itu. Maksudnya gitu, ketika kita dibaptis harus pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ada orang yang dibaptis hanya dalam nama Yesus saja, Roh Kudus nggak turun, saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu nggak turun ketika kita semua dibaptis dalam nama Yesus saja. Banyak sekali saudara gereja-gereja ini yang tidak mengakui Roh Kudus, saudara. Karena apa, saudara? Mereka mungkin nggak percaya Roh Kudus itu, saudara ya. Roh Kudus itu dia pikir juga pengertiannya belum tahu, saudara ya. Ketika apa Roh Kudus itu jadi semua orang percaya Roh Kudus itu sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang bukan orang Israel aja, jadi untuk semua ya. Siapa yang percaya maka semuanya akan diberikan Roh Kudus. Karena waktu itu pernah juga Petrus ketika Filipus pelayanan, saya bilang tuh Filipus pelayanan di Samaria. Filipus melayani Samaria, ketika itu melayani itu di Samaria itu banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, ada juga orang yang sudah kenal Tuhan yang belum terima Roh Kudus. Jadi ketika si Filipus melayani, dia ada kuasa Roh Kudus kan, dia bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Nah di kota Samaria itu ada seorang namanya Simon. Simon ini dia adalah seorang penyihir. Dia penyihir ini sudah dianggap nih titisan dewa, titisan Tuhan. Berkuasa kan dengan sihirnya bikin orang takjub. Ya, wah hebat orang ini pakai yang maha tinggi, misalnya berdewa, bertuhan. Nah tapi ketika Filipus datang ke Samaria, dia menginjil tentang Yesus, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan. Simon ini takjub banget ya, melihat kuasa si Filipus melebihi kuasa dia. Akhirnya dia mengikut
mengikut siapa? Filipus. Jadi pengikut loh. Jadi pengikut. Wah, akhirnya dia ikuti Filipus. Nah, ketika itu Petrus mendengar nih, Rasul Petrus mendengar di Samaria Filipus sudah memberitakan Injil dan banyak orang bertobat dan banyak orang yang sudah ada yang dibaptis, sudah. Nah, si Petrus ini berangkatlah ke Samaria. Dia berangkat ke Samaria. Benar saudara, di situ banyak orang bertobat dan juga ada orang yang dibaptis juga. Karena Filipus saat itu nggak dibaptis kan, udah ada tapi udah banyak orang dibaptis. Tapi si Petrus lihat di Samaria ini yang perintis pelayanan itu belum ada orang kudus. Akhirnya Filipus tanya, kamu dibaptis dari mana? Ya aku dibaptis dalam nama Yesus. Tapi tidak dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi mereka belum dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya Petrus bilang, oke, sekarang ditumpangin tangan, berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus turun. Nah, saat itu tercurah Roh Kudus langsung. Ada berkata-kata dalam bahasa roh, ya kan? Mereka ini. Jadi orang banyak tercengang, lah kok bisa? Itu. Jadi ada orang yang dibaptis mungkin makanya saya bilang kayak agama lain. Karena ada kudus itu kan aneh. Karena saudara kalau lihat surat baptisannya itu nggak ada perkataan aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nggak ada. Mungkin dari sertifikat yang gereja-gereja lain juga ada saudara ya. Ya kan? Yang ada itu kan Pentekosta, ada yang Pentekosta kan kebanyakan yang ada, yang lain nggak ada. Ya, jadi itu mungkin mereka jadi nggak percaya kudus saudara nggak ngerti, tapi itu perjatuhan saudara ya. Masing-masing itu dari saat itu Tuhan mungkin akan bekerja untuk mereka mengerti, ya kan? Jadi kita hanya coba jadi saksi aja saudara ya. Jadi semua karunia yang diberikan Tuhan adalah untuk melayani manusia, sebenarnya untuk melayani sesama saudara ya, yang berdasarkan kasih saya bilang kan dalam Roma 12 ayat 7 dan 8 dikatakan gini, jika karunia untuk melayani ya di dalam jemaat nih yang kita bergereja ini, jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani ya. Jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaknya yang melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaknya yang melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi itu karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, ya kan bukan karunia kuasa untuk itu aja, karunia mengajar ada, karunia menasihati ada, karunia untuk memimpin ada. Ya, jadi karunia itu terbatas, banyak karunia keluar itu, tapi semua berdasarkan dengan apakah? Kasih, ya dengan karena ego kita mau tampil, karena ego kita mau berperan di gereja mau begini karena ego kita jangan, tapi kita harus berdasarkan kasih. Kita melayani sesama, kita memberi juga kepada siapapun juga, bukan karena mau dipuji orang, ya kan? Kita menolong orang lain bukan kita mau dipuji orang, tapi berdasarkan kasih. Karena ada kasih, makanya semua itu pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik, terlebih nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun menerima balasan dari Tuhan. Ya, ketika saudara memberi tangan kanan, tangan kiri, salah satu tangan, tapi tangan kanan, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri ngumpet saudara, jangan sampai orang tahu. Jadi itu, karena kalau kita memberi saudara, upahmu pasti ada, udah disediain. Ya, karena waktu itu saya juga pernah punya bos saudara di luar Tuhan ya, dia tuh memberi anak-anak yatim saudara, tapi di luar Tuhan saudara. Misalnya membungkus paket, ada 200 paket misalnya, bungkusin, barang dibungkusin, itu untuk anak yatim juga oh saya mau ini anak yatim. Nah segitu diundang anak yatim ini semua di satu ruang, di satu apa sih halaman itu, banyak kan yang halamannya gede. Diundang mereka dijemput di situ, mereka tuh apa buat terima itu, terima apa sembako apa ya, pokoknya itulah paket-paket itu untuk anak-anak. Nah sebenarnya itu upahnya hilang. Sebenarnya dia semua upahnya itu dapat pujian dari manusia dong. Hebat tuh dia ya. Wah bosnya hebat tuh. Dia perhatian anak yatim. Pujian itu hilang saudara. Di dunia di surga juga ada pujian lagi di sana. Demikian juga anak Tuhan. Ketika kita dipuji di dunia ini, pujian kita udah hilang. Ya kan? Udah kita terima kok. Di surga nggak ada pujian lagi benar.
surga. Udah disiapin, tapi karena kita udah terima duluan di dunia ini, ya udah, udah kedapatan saudara. Maka Tuhan nggak rendahkanlah hatimu, ya kan? Jangan ada satu kesombongan lah. Jadi kita apa yang kita punya kembali kepada Tuhan, tambah rendah hati. Ya itulah yang akan membuat kita bisa berkembang karakter kita dan gereja akan berkembang. Ya jadi kembali gereja ini akan berkembang dengan orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ya orang-orang yang punya karunia Roh Kudus. Ya cobalah saudara rindu untuk dapat menerima karunia-karunia itu saudara. Dan di Pentakosta itu Tuhan berikan bukan dengan ketika kita terima karunia Roh Kudus, kita minta karunia Roh Kudus, terus kita ada angin, ya angin dulu kita doakan Roh Kudus turun, bisa angin dulu atau jalan-jalan enggak saudara. Ya Roh Kudus itu minta, ya kan? Itu otomatis Roh Kudus akan kerja tanpa saudara sadari. Roh Kudus itu talenta itu akan keluar dengan sendirinya saudara. Ya nggak kelihatan kalau saudara talenta itu keluarnya. Ya talenta itu keluar dengan sendirinya. Ya kan itu saudara, kok bisa kadang-kadang memimpin, kok bisa ya kalau kok bisa melayani, kok saya bisa ini bisa. Nah itu tak sadar. Itu karunia Roh Kudus bukan karena kita, kekuatan kita. Amin saudara. Ya puji Tuhan saudara, firman Tuhan saya tidak berpanjang. Baik tim pujian dan musik boleh kembali ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu bantu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
Yesus dapat mengubah hidup kami untuk menjadi hidup kami berarti Tuhan dalam pelayanan dan pekerjaan, terlebih menjadi saksi Tuhan bagi orang Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan di permulaan. Terima kasih Bapa, berkati gereja ini Tuhan. Tuhan karuniakan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mempunyai karunia yang khusus Tuhan untuk dapat bekerja di dalam ladang-Mu ini Tuhan, agar melalui gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih, berkati gereja kami di tempat ini, gereja Betani Immanuel, berkati hamba-Mu Tuhan, keluarganya, berkati kami semua Bapak pengerja, jemaat-Mu, para pengerja yang ada Tuhan. Kau berkati para singer wanita, pemusik Tuhan, Kau berkati mereka, semua pelayan-Mu apapun yang mereka melayani Tuhan, Kau berkati upah mereka Tuhan, ada Kau akan membalas Tuhan, kan jeripaya mereka, jeripaya kami semua Tuhan dengan kuasa buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita akan memberikan yang terbaik. Saya mengundang untuk yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Dan kita harus berdoa. Bapa kami yang telah di surga, terima kasih Bapa karena telah mendengarkan firman yang sungguh luar biasa. Saat ini juga kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan, kepada persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Di dalam Tuhan kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau satu pujian Allah sanggup. Apa yang bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel lantai 2. Kemudian kita akan bertemu kembali di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian
Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah youth setiap hari Minggu jam 13.30 sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian kita akan melakukan cek kesehatan setiap 3 bulan sekali, dan bulan ini sudah kita lakukan, maka akan ada di bulan Agustus. Ya. Nanti setiap di bulan Agustus setiap minggu di bulan Agustus minggu kedua diboleh untuk berpuasa, diperbolehkan untuk minum air putih saja dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi atau sebelum ibadah dimulai. Kita akan melakukan pengecekan dari tensi, kolesterol, asam urat, dan gula. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan persembahan, perpuluhan ucapan syukur, pembangunan bisa melalui transfer lewat Bank BCA. Kemudian bagi saudara yang rindu untuk melayani bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Heli. Kemudian setiap Jumat minggu pertama akan ada ibadah doa semalam suntuk. Saya mengundang Bapak Ibu yang bisa untuk kita sama-sama hadir untuk berdoa untuk bangsa negara, gereja, dan lain sebagainya. Ibadah doa semalam suntuk dibagi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kemudian akan dilanjutkan di sesi kedua dari jam 2 pagi sampai jam 5 sampai selesai. Oke. Baca pengumuman setelahnya, kita akan mengakhiri ibadah kita melakukan satu penyembahan kuasa Allah yang besar. Kau berkati agar menjadi kekuatan bagi kami.
sekarang kami mau siapkan hati kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, kita angkat tangan kita sebelum kita menerima berkat. Kita dukung dalam doa anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan pemulihan setelah pasca operasi, itu Bapak Albert yang anaknya Pagi. Kita akan angkat tangan kita akan fokuskan untuk pemulihan Bapak Albert. Kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu pasti sanggup memulihkan anak-Mu yang saat ini sedang terbaring ya Tuhan dari pasca operasinya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau sanggup memulihkan pada siang hari ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu Kau curahkan ya Tuhan, Kau berikan kekuatan. Kami percaya Engkau yang telah menyertai Bapak Albert ya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan, Kau telah pelihara ya Bapak. Oleh sebab itu kami pun percaya dengan iman kami ya Tuhan, Engkau yang akan pelihara Bapak Albert di hari-hari setelahnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau pulihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Kau sembuhkan apapun organ-organ tubuh yang mungkin saat ini ada kerusakan ya Tuhan, Kau gantikan dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan Pak Albert ya Tuhan, dan begitu juga dengan istrinya ya Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk terus mendampingi Pak Albert, memberikan semangat ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan demi kemuliaan akan turun ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau jaga juga ya Tuhan Pak Kiki ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan, pikirannya ya Tuhan. Berikan ketenangan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Roh Kudus ya Bapa. Kami percaya Kau yang selalu menghibur Bapak Kiki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Baik saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan membawa kita ke dalam kedamaian, sukacita bersama keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang menang. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin, amin, amin. Thank you.